Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat ya, pada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Share It, berjumpa lagi dengan saya Erik Yusuf ya di acara yang menginspirasi ini ya, acara program Share It Inspirasi. Dan saat ini saya sudah kedatangan kehadiran seseorang yang sangat menginspirasi ya, ialah Pak Marsan Susanto. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih sudah bisa Sama-sama, menyempatkan waktu hadir di sini Pak Marsan. Insyaallah Pak, amin. Pak Marsan nih saya lihat ini aslinya dari mana nih Pak Marsan? Saya Betawi pinggiran Pak, Betawi pinggiran. Betawi udah langsung. Dari suaranya, dari ininya udah anak Betawi. Ya tapi pinggiran Pak, pinggir gitu. Tapi nggak ketinggalan zaman kan anak Betawinya ini. Pak Marsan nih, saya ini menarik sekali ya. Pak Marsan di sini itu menghimpun, merangkul, membimbing ya itu orang-orang yang disebut ODGJ ya. Betul Pak. ODGJ itu apa sih Pak Marsan? ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Ini nih jangan tunjuk-tunjuk nih, kru-kru udah ODGJ udah tunjuk-tunjukkan nih. Nah, ODGJ adalah orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang-orang yang sebetulnya dia kadang sadar, kadang enggak ya, atau banyak enggak sadar terus Pak. Kalau ya, ODGJ ini. Kebanyakan sih enggak sadarnya gitu ya. Kebanyakan enggak sadarnya iya, tapi sadarnya ya. Iya, tapi ada sesekali sadar ya. Ada Pak. Ada ya ODGJ ini. Jadi ODGJ itu nggak semua lupa ingatan gitu. Oh gitu. Jadi dikenanya sakit jiwanya, tapi kalau ingatannya mungkin dia 60% masih aktif ya ingatannya gitu. Nah itu yang kenapa saya angkat duluan, karena kita kadang-kadang suka salah paham Pak. Betul. Salah pahamnya gini, yang disebut ODGJ itu kita pikir orang yang gila yang tidak tahu apa-apa aja. Padahal nggak semuanya begitu ya Pak semuanya. Ya. Jadi ada yang memang ingat dan bisa normal tetapi jiwanya terganggu itu. Betul. Itu kalau ODGJ nih menurut Bapak nih ya yang sudah berapa tahun nih dengan ODGJ Pak? Kalau saya mulai nanganin ODGJ itu dari tahun 92. 92 sekarang 2023. Nah, udah 34 tahun ya, 30 tahun, ini gitu. lebih ya. Itu menurut Bapak ada berapa klasifikasi atau beberapa perbedaan ODGJ itu gimana Pak? Jadi ODGJ itu kan Pak ada tingkat-tingkatannya gitu ya. Gitu. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang gitu. Nah, kalau yang berat tempatnya ya kita khusus ada gitu. Ada ya. Yang berat itu gejalanya seperti apa sih Pak? Berat itu dalam arti kata bukan yang ngamuk-ngamuk kalau menurut saya gitu. Jadi berat itu tadi dia sudah tidak ada rangsangan keinginan. Contoh kayak waktu makan dia kalau nggak dikasih dia nggak ada niat untuk makan gitu. Gitu. Terus ya? juga dia kadang-kadang untuk kebersihan diri gitu ya itu udah sangat lagi. kurang sekali gitu. Kayak BAB sembarangan, gitu sembarangan. Itu yang sudah ini yang termasuk ya? ODGJ yang berat. Okay. Gitu. Nah, ditambah tadi ODGJ yang sedang. Nah, sedang ini arti dia tadi 50% dia sehat, 30% dia sakit gitu. Oh, jadi kadang-kadang dia masalah kebersihan dan lain-lain juga kadang-kadang dia juga nggak peduli ya, tapi lebih sering pedulinya gitu ya. Iya. Mandi gitu dan lain-lain ya. Kalau kita nggak arahkan nggak mandi, dia nggak mandi. Oh gitu. Kalau yang ringan? Kalau yang ringan dia tadi dia sendiri tuh masih bisa sadar dan sehat, cuman terganggu menurut dia. Misalkan tadi ada bisik-bisikan gitu, ada halusinasi, ada perasaan-perasaan gitu. Nah itu tadi masih tingkatan rendah gitu, ringan maksudnya gitu. Tapi kalau yang tingkatan udah meledak-meledak, itu namanya sebutnya udah depresi gitu. Oh, udah depresi. Depresi ya, artinya tadi berat, udah ya di atas stres gitu. Di atas stres. Nah kalau gangguan jiwa tadi itu, nah dia sudah tidak bisa mengendalikan emosionalnya. Jadi udah berbagai macam kategori tadi, perasaan terganggu, pendengaran, penglihatan. Nah ini 3 poin tadi ini termasuk udah gangguan jiwa, termasuk berat gitu. Artinya udah termasuk gangguan jiwa yang yang harus agresif ya, agresif ya, harus ditreatment ya, gitu ya. Nah ini nih seringkali banyak kita nggak paham ya bahwa tingkat stres seperti apa sih yang sudah masuk ODGJ gitu ya. Kan anak-anak muda nih sekarang sedikit-sedikit insecure gitu. Betul. Sedikit-sedikit dia stres dan lain-lain. Tapi tingkatan apa yang masuk ODGJ dari stres itu loh Pak? Iya, jadi setiap individu manusia itu pasti
punya potensi untuk stres. Tapi tadi stres ringan gitu ya. Misalkan saya tadi nih, karena kan tadi mau bilang kan jam sekian Pak Marsan udah harus tampil kan begitu. Nah ternyata kan ini terlambat nih. Udah terlambat, macet juga tuh. Oh, stres nah, dong. Itu stres. Itu artinya stres dan tanda kutip itu terkontrol gitu. Setiap manusia pasti mengalami stres. Nah, tapi kalau stres tadi ini mencuat, timbul kali depresi gitu. Oh, gitu. Nah, setelah depresi, terganggu lah jiwanya sudah. Bicara tanpa konteks gitu ya, gitu. Nanti dia kadang-kadang nggak sesuai dengan konteksnya bicaranya, misalkan saya ini adalah Presiden Jokowi. Kan perasaan dia begitu. Padahal kan bukan seperti itu gitu. Iya, berarti sangat luas ya. Nah, bisa jadi nanti marah-marah yang tidak terkontrol gitu ya. Itu dah. Apalagi tadi yang merasa bahwa dia orang lain. Itu berapa kepribadian. Saya pernah baca tuh sampai ada sibil yang sekian puluh kepribadian gitu ya. Iya, jadi dia bisa mengaku-ngaku dirinya misalkan kayak malaikat. Bisa juga perasaan dia orang hebat gitu. Pada dasarnya mereka itu ya cuma mengikuti tadi. Perasaan dan berhalusinasi gitu. Baik, nah nih Sobat Seri itu udah tahu nih seenggaknya ya secara garis besar. Oh ternyata ODGJ itu definisinya atau ciri-cirinya seperti itu. Coba dilihat nih, kru-kru di sini juga merasa ODGJ nggak nih? Enggak ya, bercanda ya. Jadi ini artinya nggak ada Pak, ceria semua sih Pak. Ceria semua ya. Ceria semua. Gitu, jangan sampai sudah mendalik gitu. Nah, Sobat Seri dan kru di sini tahu nggak lagu Pada Hari Minggu Ku Turut Ayah ke Kota? Terus apa? Naik delman Pak. Naik delman. Ini kayak udah nggak tahu lagu itu ya? Tahu semua kan? Naik delman apa? Iya. Terus ku duduk di muka. Nah, ku duduk Pak samping Kusir dah. Pak Kusir. Yang saya sedang apa? Jadi ke saya betul. Jadi ke saya lari nih. Nah, makanya kenapa lagu itu? Karena ternyata Pak Marsan ini sebagai kusir delman ya Pak ya? Betul Pak. Jangan-jangan Bapak ini setiap hari nyanyinya lagu itu deh Pak. Ya memang sebagian aja itu Pak. Kan kita kan narik anak-anak di komplek tuh. Jadi saya ulas kembali lagi ya ke dasarnya. Dulu saya tahun 92 ada seorang kusir delman yang tiap hari narik anak-anak TK. Di daerah mana Pak? Di Pondok Hijau, Jatimulya di situ. Oh, Pondok Hijau tadi berarti ini. Sobat Seri yang ada daerah situ. Siapa tahu tuh kenal sama Pak Marsan nih. Ini awalnya dulu. Sekarang saya jadi pengurus orang-orang ODGJ. Dulu awal saya kusir delman. Sekarang lupa kusir nih. Kusir. Nah, ketika kusir, kebetulan waktu saya narik anak-anak jam 5 sore, di situ kan ada tanah kosong tuh di tempat kompleks tadi tuh. Kompleks tadi. Nah, di situ ada ODGJ yang sudah berbulan-bulan di situ. Dia situ cuma hanya tidur, jadi setiap hari Pak Marsan lewat, ya situ ada situ letap di situ. Nah, tapi saya melihat pertama, saya tidak punya rasa hati ibah. Kenapa? Lewat aja. Iya, karena mereka cuma hanya duduk, tiduran di situ. Nah, pas saya melihat kedua kalinya, di saat dia sedang makan di kantong plastik yang begitu banyak lalat, dimakan tuh. Nah, saya pas melihat itu, saya semalaman kepikiran. Tapi saya begitu melihat nggak langsung ngambil, nggak kepikiran semalaman. Tapi kepikiran terus ya. Jadi nih terganggu nih ya. Yang seharusnya tidur jam 10, jam 11 saya nggak tidur, sampai jam 2 tuh kepikiran terus. Ya. Nah, membayangkan bahwa yang tadi dia makan itu barangkali hewan pun nggak doyan. Bukan barangkali, nah, udah banyak itu gitu, menurut perasaan saya. Iya. Nah, itu kan manusia. Nah, saya kan manusia juga. Ya barangkali maaf gitu ya. Mungkin saya harkat martabat saya lebih tinggi dari mereka. Jadi apa tuh saya bertanya diri saya? Apa yang saya perbuat dengan mereka tadi itu? Akhirnya semalaman kepikiran, besok sore jam 5 saya bawa pulang lah tuh, Tekin Delman. Oh, si ODGJ itu? Iya. Hasil pemikiran semalaman itu. Akhirnya saya bawa pulang aja. Saya bawa pulang, kebetulan naik delman. Istri saya ini punya anak 2 tuh. Yang satu baru Sapian. Ustaz ngerti gak Sapian? Sapian apa tuh? Ini ada adiknya lagi tuh yang di atas dia tuh. Ya. Adiknya kedua ini masih nyusu. Iya, masih nyusu. Nah, begitu saya bawa ke delman, dari delman tuh, turunin delman sampai ke rumah. Istri saya sambil nyusun anak saya itu nomor 2, dia ngeliatin tuh. Kok rambutnya gimbal tuh? Iya. Tidak pakai baju, pakai celana juga nggak kelihatan warnanya tuh. Nah, setelah turun dari delman, saya cukur dulu rambutnya. Mandiin dulu? Enggak, saya cukur dulu. Langsung cukur? Saya cukur pakai rambut guntingin kuda nih, yang buat guntingin kuda rambutnya tuh. Karena kan saya nggak ada gunting tuh. Iya. Saya guntingin. Karena keras juga ya Pak ya. Saya guntingin tuh, akhirnya kan ya gundul dah gitu ya. Bersih. Nah, saya ngompak dulu. Habis nyukur tuh, ngompak air isi penuh. Ya. Di ember. Saya tarik dia sini. Mandi. Dia nggak mau nih. Jadi saya minta tarikan. Karena mungkin dia nggak pernah mandi bertahun-tahun barangkali atau berbulan.
Akhirnya saya siram. Nah saya ketarik sama dia tuh. Akhirnya saya siram juga tuh, saya basahin. Nah ini ada lap yang biasanya buat saya mandiin kuda tuh, buat gosokin kuda. Saya ambil lap dan ini saya gosokin nih. Itu kotorannya kayak air di ember tuh, kayak air adukan bekas semen. Kotornya ya udah tanah udah. Setelah itu selesai mandi, saya suruh duduk. Saya ke dapur tuh, nyamperin istri saya. Istri saya bareng gendong anak nih. Pak, itu nanti apa membahayakan Pak? Kita kan punya anak kecil. Lagi sapian. Iya, saya tidak menjawab. Yang penting saya ambil nasi dulu, saya kasih makan. Setelah saya kasih makan di situ, ya. Nah terus karena rumah saya sempit, punya anak kecil juga, di bawah ini kandang kuda, di atas kan loteng Pak tuh. Ya. Akhirnya habis makan dia suruh naik ke atas itu. Dan kamu naik ke atas ya, tidur di sana di atas ya, saya bilang gitu. Nah dia nurut aja tuh. Nah setelah udah situ tidur di atas, walaupun nggak tidur, nah saya kepikiran Pak. Jadi saya nungguin dia di bawah tuh, di bawah kandang kuda tuh, di bawah tuh. Iya. Takut nanti malam dia turun masuk ke rumah orang, saya disalahin sama orang kan gitu. Iya, betul. Jadi saya ikut begadang nungguin dia gitu. Nggak tidur ya. Nah setelah itu jam sekian malam udah saya tinggal dah tuh. Nah pagi-pagi saya ajak. Nah istri saya waktu itu ngomong begini, Pak ini kan orang apa ya, orang gila sebutnya. Kalau kamu orang gila gitu. Kadang kan boleh Pak, kadang udah geje. Sekarang udah geje. Pak orang gila ini apa membahayakan gitu. Iya. Ya selagi dia membahayakan kita nggak perlu kita inilah gitu. Ya istri juga mungkin hati kecilnya sih menolak, bukan menolak masalah apanya, karena kita punya anak kecil juga di rumah. Iya, jadi sebetulnya pasti ingin nolong, tapi gimana? Iya, itu kan bertentangan batin saya tuh. Iya. Makanya dia nggak boleh ke dalam rumah saya tuh, tetap di kandang kuda ada tuh. Iya. Nah singkat katanya, bulan pertama, bulan kedua saya tanya dia tuh, Mas, nama kamu siapa? Dia nggak jawab Pak, diam aja tuh. Di bulan kedua dan nih. Iya. Nah pas bulan kedua udah mulai menanjak ke bulan ketiga, saya tanya namanya dia Rudi. Nah terus saya berulang-ulang kali namanya Rudi, alamatnya di Kerawang, nama orang tua dan sebagainya. Nah terus setiap saat saya tanya tuh, walaupun nggak 1 jam, setiap saat lah ya, setiap hari saya tanya nama dia. Berulang-ulang kali nggak berubah, saya menyimpulkan bahwasanya nih yang tadi disebut namanya Rudi, alamatnya di Kerawang, ini berarti benar. Ya. Penuhlah singkat katanya selama 3 bulan tuh, karena dia sudah kita anggap bener-bener udah bagus lah gitu ya, bisa beraktivitas, bantu-bantu saya. Dia bisa komunikasi, udah bisa komunikasi, udah kita suruh ngambilin air buat minum kuda, ngomong dragon gitu ya. Nah saya tanya pas saat waktu ngopi itu bareng tuh, Rud, kamu kalau pulang sendiri ke Kerawang tahu nggak? Tahu Pak gitu. Ya udah nanti Bapak antar ya ke Tambun. Saya kasih ongkos tuh 7.000, naik 3 perapat, pulanglah dia. Ya dari Tambun pulang ke Kerawang. Dapat 3 hari, dia datang tuh sama bapak dan ibunya ke tempat saya. Alhamdulillah. Ini, ya. Alhamdulillah. Setelah datang kira-kira jarak 10 meter, si Rudi nunjuk saya. Bu, bapak ini Bu yang rawat saya. Ibunya dia dipercepat. Saya nggak tahu nih apa yang dilakukan oleh ibunya nih. Tiba-tiba ibu menyium kaki saya. Akhirnya ibu saya angkat, ibunya terus meluk saya. Kira-kira beberapa detik baru bicara tuh ibunya. Pak, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini Pak, anak saya Pak, udah saya sedekahkan, udah saya tahlilkan, saya anggap meninggal. Menurut ibunya nih. Udah berapa tahun nih? Nah terus saya tanya, Bu, memang pergi dari rumah atau hilangnya udah berapa lama Bu? Kurang lebih Pak, hampir 5 tahun. Oh ya Allah. Cuman hanya itu membuat saya tuh sekarang ini bisa jadi sebanyak ODGJ yang saya terima, yang saya rawat. Karena dari awal itu, dari awal tadi itu ya, betul-betul. Jadi gini Pak Ustadz. Seusia saya, seumur saya ini baru kali itu sampai usia berapa tahun itu ya, udah punya anak 2 tuh ya, baru kali itu ada ibu-ibu menyium kaki saya. Artinya bahwasanya harkat martabat saya kan berarti naik gara-gara tadi si Rudi tadi tuh. Ya Allah. Cuman itu aja konsekuensinya, nggak ada kita bahasanya yang kita harapkan imbal segala macam, nggak ada. Ya ini Sobat Serit ini menarik sekali ya. Tuh. Saya sampai terenyuh juga dengar cerita Bapak ini ya. Karenanya ini Sobat Serit juga pasti pengennya kita terus, tapi kita harus break dulu Pak ya. Tetap di Serit, jangan kemana-mana. Alhamdulillah Sobat Serit masih bersama Pak Marsan ya, dan saya langsung sambung sama Marsan tadi. Jadi intinya Rudi ini sudah 5 tahun nggak pulang-pulang karena dia terganggu jiwanya dan lain-lain. Tiba-tiba di treatment tanpa
perlakuan yang lain ya. Bapak cuma mandiin, kasih makan, ajak ngobrol gitu ya. Jadi diwongke lah, dianggap manusia ya. Kemudian sedikit-sedikit kemudian dia kembali gitu ya Pak. Iya, karena kan saya Pak awalnya kan bukan niat untuk menyembuhkan dia gitu ya. Jadi saya tidak punya potensi untuk terapi dia atau menyembuhkan dia karena saya tadi cuma manusia, nggak ada gitu. Basic medis juga, ada. Psikolog dan lain-lain nggak ada ya. Pak. Kusir Delman Pak, Kusir Delman mana ada psikolog, nggak ada Kusir Delman psikolog. Kusir Delman itu adalah tadi narik anak-anak. Yang saya tahu Kusir Delman psikolog buat kuda kali ya. Ya, buat anak-anak kecil tadi itu. Buat anak kecil. Tadi satu buat kuda, buat anak-anak tadi itu. Tadi Bapak Ustaz tadi betul sekali. Saya kalau narik tuh nyanyi tadi tuh. Nyanyi tadi tuh. Pada hari Minggu tuh. Kan senang anak tuh. Iya, senang. Nah, pada waktu itu kuda saya ini namanya Pak Ustaz. Di situ terkenal tuh namanya si Boy. Si Boy kudanya nih, coba mana nih. Jadi kalau jam 3 sore tuh kan pakai apa tuh ya, apa kincringan tuh kencang. Wah, si Boy datang. Nah, terus ibu-ibu tuh naikin anaknya tuh di rumah saya tuh. Boy, saya juga akhirnya disebut Boy juga sama ibu-ibu gitu. Boy, anak saya ini 2 putaran ya gitu. Jadi kita keliling komplek tuh ya. Ngomong lah kalau bahasa Betawi mah. Iya. Ngomong nanti 2 putaran tuh, 1 putaran tuh 100 perak. Nih, 100. Iya. Nah, tahun 92 Pak itu masih mahal. 100 perak masih ada duitnya sekarang udah kagak ada Pak. 1 putaran tuh 100 perak, 2 putaran 200 perak. Narik paling besar tuh Pak dari mulai jam 2 siang sampai jam 5 sore paling dapat 11.000 itu udah besar bener udah. 11.000 udah besar ya. Udah besar udah itu. Nah di situ jadi kita karena bukan background psikolog segala macam, kita nggak ada niat, kita hanya menolong tapi pendekatan Pak. Oh pendekatan. Artinya kita ya merasa dia dihargain barangkali ya. Dia gitu, merasa dimanusiakan itu ya Pak. Mungkin tadi intisarinya secara bahasa nasionalnya punya rasa kemanusiaan terhadap orang-orang seperti itu gitu. Dan dia kemudian merasa nyaman. Itu, akhirnya ketika Bapak pancing kembali lagi ingatannya, ya alhamdulillah ya Pak ya. Iya bersyukur bisa kembali gitu. Seperti itu. Nah Pak ini kan setelah itu kemudian Bapak kapan lagi melihat orang ODGJ dan kemudian apa yang kemudian Bapak lakukan? Sama seperti Rudi itu. Iya, setelahnya itu. Setelah Rudi kan tuh ada perempuan tuh ya. Perempuan kan saya sih tidak mencerna bahwa dia ODGJ gitu ya. Karena dari penampilannya itu perempuannya ada sekitar umur bahasa 19 tahun mah gitu. Nah, dia kan pakai anunya kan sobek nih daangnya, celananya. Ya, dia nggak pakai anduk, pakai celananya sobek gitu. Anak-anak di gang tuh di perumahan tuh suka gangguin. Iya, ngiring-ngiringin dia gitu. Ya kalau saya perhatikan ODGJ biasanya ya, gitu. Ini jangan-jangan pas ini orang nggak waras nih. Nah, pas saya berhenti, saya tanya tuh, saya kasih minum es itu dia mau dah tuh. Nah, saya terus tinggal narik dah tuh. Nah, pas saya narik sore, dia masih sekitar di komplek-komplek itu aja. Nah, ya kita bawa pulang lagi dah tuh. Istri lihat yang kedua ya. Nah, kalau ini perempuan kan nggak takut seperti kayak tadi tuh ya, karena nggak terlalu. Kalau tadi kan Rudi kan serem tuh, serem gimbal kali kan enggak gitu. Nah, karena rumah saya sempit, ini depan rumah lu apa tuh maksudnya teras gitu ya, ini kamar ruangan saya, kamar saya, ini dapur. Nah, pas saya bawa tuh istri saya komen juga, ini nanti katanya mau taruh di mana gitu. Nah, saya bingung dan nih ya, motor kan nggak mungkin taruh di kandang kuda nih namanya perempuan. Akhirnya di belakang saya kan tuh ada balai dapur Pak, tuh ada dapur ya, pakai balai tuh. Nah, akhirnya tuh saya suruh tidur di dapur dah tuh malam. Habis makan malam tidur di dapur. Kira-kira jam 12 malam istri saya pas bangun nyusuin anak saya tuh ngomong, ini ada bau-bau kurang enak nih gitu. Nah, pas saya buka di dapur dia buang air di situ. Di balai di bawah dapur itu, bawah itu balai dapur maksudnya gitu. Saya terus pergi ke kandang kuda ngambil cangkul sama pengki itu ya, saya keduk aja tuh, saya buang aja Kak. Saya buang ke tempat kotoran kuda dari sana itu. Nah, istri saya ngomong, waduh kita kalau kayak gini nanti repot juga, kita punya anak kecil gitu. Bukan soal dianya ini kan tadi kan orang itu kan jorok gitu. Ya saya juga diam aja tuh nggak komen gitu. Nah, itu setelah pagi saya ngompain sih, saya suruh mandiin tuh istri saya. Pas dimandikan itu dia seperti kayak kena obat. Langsung dia sadar. Oh, ketika dimandikan. Ya, habis mandikan tuh, saya kompain lah, istri saya mandiin tuh, dibasahin semua bajunya dah tuh, basahin, gantiin. Nah, dia ngomong, saya cerita dah tuh. Cerita dia punya bapak tirinya keras sama dia. Jadi dia pergi tuh. Iya, dia kabur dari rumah. Karena dibully dan lain-lain. Iya, mungkin nggak nyaman barangkali ya gitu. Akhirnya dibilang mana, dibilang pondok gede gitu. Nah, itu mah saya nggak sempet ngasih ongkos dah tuh. Dia pergi sendiri dah tuh. Oh, dia udah sadar. Ya, pamit dia, Pak, saya pulang Pak ya gitu. Ya udah kamu pulang-pulang, hati-hati ya, jangan sampai mampir lagi ya gitu. Pulang lah tuh.
Kapal dia ngakunya. Nah kalau itu nggak balik lagi tuh nggak. Saya nggak tahu dah tuh apa bener dia pulang atau kemana. Jadi udah nggak ada cerita lagi dah. Tapi kelihatannya udah seger. Iya dia udah sadar, gitu. dia sadar dicerita tentang dia gitu. Makanya kan tadi Pak pakaiannya kan masih bersih. Cuman tadi ini aja sobek tangannya tuh, iya. Gitu. Makanya itulah ciri-ciri dia, gitu. Datang nggak dimandiin kayak si Rudy itu. Enggak, ya kan? kalau Rudy kan udah bertahun, udah bulan-bulan di situ barangkali. Iya. Kalau ini kan masih di komplek Karongkenter gitu. Nah, Pak Hasan, pasti banyak hal yang terjadi, cerita yang unik-unik nih dari ODGJ ini ya. Tapi kemudian akhirnya kan timbul kebiasaan Bapak nih ya, dalam tanda petik, yang kalau misalnya ngelihat orang susah, orang yang agak kemudian terganggu jiwanya, dibawa pulang nih. Istri ini gimana nih? Ya mungkin gini Pak ya. Mungkin awal pasti kan ada rasa takut, rasa was-was. Mungkin nasib seorang istri mungkin bisa merasakan, ternyata suami saya kok peduli dengan orang lain. Jadi dia menyimpulkan ya, istri yang barangkali sama saya lebih peduli lagi begitu mungkin gitu ya gitu. Lama-lama nerimain dia gitu. Jadi setelah udah mulain banyak Pak tuh ya dari tahun 92. Nah jadi pas tahun 92 itu kan kita baru awal tuh ya sampai ke tahun 2005 kita udah nggak mampu ngempaninnya tuh. Ya ini kan gini, saya mau tanya, ini kan satu-satu di rumah Bapak nih. Iya kan. Nah itu setiap satu orang balik lagi, nanti ada satu orang lagi, udah selesai begitu terus. Iya. Jadi rumah saya kan kecil tuh. Jadi emperannya saya bikin barak-barak itu, kayak kayu-kayu bekas, barak itu buat tempat dia gitu ya, gitu. Ya artinya buat dia berteduh lah gitu. Nah cerita itu dari tahun 92 ke tahun 2005, walaupun nggak tiap hari tiap bulan kita ngambil dari jalanan. Yang ketemunya aja seketemunya ya. Terkumpul lah kurang lebih hampir 10. Loh, itu berarti sampai tahun 2000 tahun 92 sampai tahun 2005 ada tuh ya gitu. Itu di rumah Bapak? Iya. Gitu. Nah, di situ karena kita udah nggak mampu ngempaninnya, kita kan biasa ngutang beras tuh sama pedagang beras warung tuh. Jadi kalau ngambil beras nih ntar pulang narik nih, sore kita bayar. Nah karena ini waktu itu hujan nggak narik 2 hari, pas kita ngutang lagi nggak dapet. Karena belum bayar. Iya karena belum bayar, kata tukang beras, Pak kalau ngutang terus bayar nggak jelas saya bisa bangkrut. Nah akhirnya kan saya nggak dapet, pulang dah tuh. Mampirlah ke rumah temen, nggak sampai ke rumah nih. Karena temen pada waktu itu ekonominya agak bagus gitu. Saya mampir ke situ, saya ngeluh tentang masalah ya kegiatan saya yang sehari-hari gitu. Iya, bilang kayak ini ada orang nolongin orang gitu. Kan saya gitu bilang ya. gini sama teman saya, waduh saya ngutang beras udah nggak dapet nih gitu, sama langganan gitu. Saya berat banget tuh buat ngempanin orang-orang yang saya rawat di rumah gitu. Iya. Teman saya ini belum sampai menyebut saya mau minjem, dia udah ngomong kayak gini. Kamu orang gila aja diurusin, orang bener susah. Arti kan kita minjem juga nggak dapet. Dia udah mau seperti itu, kita jadi ya mengalihkan yang lain dan bicara kita tuh. Mau minjem nggak enak gitu kan. Dia udah ngomong seperti itu, udah gitu lah. Seperti itu ya. Iya artinya udah saya pulang tuh. Pulang ngomong istri, ini si Boy kita jual dan nih buat beli beras. Si Boy mau dijual? Ya kuda saya kan namanya si Boy itu. Iya nanti gimana dong? Kata istri gini, lah kalau dijual Pak kita sehari-hari dari mana? Kita kan dari situ penghasilannya. Saya sudah tidak mikirkan bagaimana nanti depannya. Yang penting mereka tuh makan. Ya Allah. Akhirnya saya jual, saya tawarin teman saya tuh. Dijual benar. Saya jual. Sekarang tinggal delmannya aja, dulu mah ada. Tinggal delmannya aja. Saya jual 2 juta, sebelin beras semua ada tuh. Buat si ini ya. Buat tadi tuh orang-orang yang udah gede tuh. Ya, udah 10 orang sih ya. Udah ada berasnya. Ini lauknya kan nggak ada. Saya tiap hari ke pasar induk. Usah tahu nggak pasar induk Cibitung? Tahu nggak pasar induk Cibitung gitu? Ya tahu sih, tapi nggak pernah kesana Pak. Tahu aja namanya. Saya kalau pagi tuh bawa sepeda, bawa karung kosong. Kayak orang ke pasar gimana sih? Padahal kita nggak bawa uang sepeser pun. Di situ cari pipilan kulit kol tuh. Ya tahu. Tahu pusat kulit kol tuh ya, yang tua-tua tuh. Yang tua-tua. Nah, kita ambilin tuh, ya. Yang kira melek dimakan kita buatin karung. Kata pedagang nanya, Pak buat apaan Pak? Buat depan kuda. Padahal buat makan mereka di rumah. Iya di rumah. Nah setelah itu menanjak lagi ke tahun 2012. Nah 2012 kita suruh bikin apa tuh izinnya. Ya, karena udah mengganggu lingkungan. Betul. Nah itu tetangga gimana? Udah mulai komplain. Lah ini makanya Ustaz dengerin Ustaz cerita dulu. Iya, gimana? Cerita dulu biar jelas gitu ya. Tahun 2012 artinya kita suruh bikin atau notaris supaya kita ada izinnya. Nah terus kita bikin lah bla 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 tuh ya gitu. Banyak lah goncangannya gitu. Nah setelah udah bikin, kita minta tanda tangan lingkungan. Susahnya bukan main untuk izin lingkungan. Mau gitu. Nah sampai tahun 2012 ya tuh kita bikin akta notarisnya. Dari tahun 2012 nanjak ke tahun 2014. Pasien saya malam tuh karena tempatnya masih nggak memadai, keluarlah ke warga. Malam keluar ke warga, sendal jepit warga dipakai tuh pasien saya tuh, pembinaan saya. Pagi-pagi warga datang ke tempat saya.
marah-marah. Pak Marsan itu semalam piaraannya keluar. Piaraan, ya Allah ya Rob. Kata orang kampung di tetangga saya nih. Iya. Iya Pak, memang malam keluar Pak, betul gitu. Sendal saya dipakai. Nanti kalau masuk rumah saya gimana Pak? Ini kan orang nggak waras gitu. Ya kita selain dari minta maaf tuh, sama orang udah nggak ada lagi. Iya. Karena kampung itu cuma hanya minta maaf. Ya Pak, saya mohon maaf gitu yang sebesar-besarnya atas kelengahan saya gitu. Tolong Pak, jangan sampai keluar lagi Pak gitu. Udah Pak tuh. Ini kayak kita coba nih ya, kayak kita coba sama Allah artinya gitu. Dapat 3 hari ada lagi keluar perempuan. Jemuran ibu lagi digantung, dipakai, diambil. Pakaian udah lusuh, wangun jelek lah. Kalau sekarang mungkin nggak ada yang mau pakai, karena zaman dulu ya gitu ya. Dipakai, diambil, pasang saya perempuan tuh dipakai. Pagi-pagi datang lagi tuh warga tuh. Kalau tadi kan sendal jepit sebelahnya warga sebelah. Nah warga sebelah lagi tadi pakaian istri dipakai, diambil. Wah udah marah dah tuh. Apa keluhan dia? Ya. Kalau malam berisik, satu suara pasien tuh berteriakan, ada yang teriakan, ada yang ajan, ada yang nyanyi, namanya orang ODGJ. Terus lagi nggak nyaman lingkungan. Nah akhirnya kita di demo saya tuh. Oh di demo sama warga ya? Jam 8 malam saya habis kejadian tadi itu ngambil pakaian ibu-ibu tuh pasien saya. Dapat 3 hari saya didatengin RW, diundang jam 8 malam sudah datang ke tempat dia. Ternyata di situ orang udah penuh. Ceritanya di demo, masyarakat tadi berisik ya, udah nggak aman lah kampung atau lingkungan gitu. Lalu setelah saya di demo itu tidak ada pun orang yang mengangkat saya, yang membenarkan saya. Ada satu orang tua. Cuman satu yang bela. Orang tua itu dia anaknya jadi RW. Anaknya abu bapak tua tadi itu, cucunya jadi RW. Nah dia ngomong orang tua tuh ya, selagi dia bersyukur dia udah mau seorang kayak gitu. Ya kalau dia tidak membahayakan, tidak ini ya jangan terlalu inilah gitu. Karena bapak itu udah tuh. Nah akhirnya masyarakat tuh menyadari dia belain. Cuma hanya satu orang tua itu. Mungkin itu malaikat kalau dikirim sama dia tuh. Bisa jadi tuh Pak, ya, boleh jadi. Orang tua bisa didengar orang begitu banyak gitu. Ya udah. Setelah di demo, saya pulang ke rumah ngomong istri. Saya bilang di masyarakat sudah mulai terusik gitu, kenyamanannya lingkungan gitu. Istri saya, dia juga nggak bicara, diam aja. Nah, karena nggak ada lagi orang yang saya ajak bicara, akhirnya saya dari rumah keluar ke tempat pasien tidur tuh, ke tempat binaan saya. Namanya ODGJ. Ada yang tidur, ada yang ketawa, ada yang nyanyi. Jadi kita situ berdoa Pak Ustadz tengah-tengah. Saya duduk situ. Doa saya cuma hanya 2 kalimat. Ya Allah, kalau memang ini pekerjaan saya di luar keredoanmu, hentikanlah. Kalau di luar keredoan Allah maksud saya. Tapi sebaliknya, kalau Allah ini ridho apa yang saya lakukan kegiatan, berikanlah saya kekuatan. Masya Allah. 2 poin tadi itu mungkin saya diberikan kekuatan itu di demo. Banyak lah permasalahannya ya. Akhirnya berangsur-angsur ternyata yang membuat saya ini jadi bukan sukses gitu ya, bisa dilihat orang banyak, media Pak Ustadz yang bawa saya tuh bisa jadi seperti ini. Oke, tahan dulu Pak. Jadi ini ada yang sangat penting yang saya garis bawahi adalah 2 kalimat, 2 doa yang Pak Marsan itu minta. Kalau seandainya Allah tidak ridho, selesai ini semuanya. Ya, berhenti ini semuanya. Tapi kalau Allah ridho, bahkan ini kemudian mudahkan, ringankan segala sesuatunya. Nah inilah yang menjadi titik tolak yang nanti di segmen berikutnya akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap bersama Syarif. Alhamdulillah Sobat Syarif masih bersama Pak Marsan ya. Ini kita sedang membahas tadi di segmen sebelumnya. Sebetulnya ini satu akobah ya, satu ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Pak Marsan dengan sebetulnya bisa dibilang ketidakmampuan Pak Marsan secara ekonomi untuk merawat orang-orang ini ya, karena sudah menjual, justru main pendapatan utamanya itu kan dari si boy. Si boynya udah dijual gitu ya, dan kemudian survive, berjuang agar supaya merawat orang-orang ini, ODGJ ini, supaya bisa mendapatkan kehidupan. Nah ini perjuangan yang berjibaku sekali ya. Tetapi ini sebuah ujian akobah yang sangat tinggi, yang kemudian dengan Pak Marsan berdoa, berharap
membuka pintu langit dan datang pertolongan Allah, dan disinilah titik baliknya ya. Nah, di titik balik ini nih Pak Marsan, tadi Bapak bilang bahwa boleh jadi ketika orang-orang berdemo dan lain-lain, justru inilah titik di mana Pak Marsan dibicarakan banyak orang. Mungkin bukan cuma sekampung itu, tapi juga sampai hampir dibicarakan sampai banyak orang kan, sampai akhirnya tercium sama media, betul nggak Pak? Betul. Nah, bagaimana tuh kisahnya kemudian media datang ke Bapak? Iya, jadi ada salah satu pasien di lingkungan tuh dipasung ya, karena dia udah meresahkan lingkungan. Akhirnya pasien tuh banyak tatonya tuh. Ya mungkin bekas anak brutal barangkali sih nggak bilang gitu ya gitu. Artinya dibawa sama PRW ke tempat saya. Oh, itu bukan yang 10 yang Bapak salah satunya? Bukan. Yang udah sininya. Oh, gitu. Itu udah kesininya tuh ya. Udah hampir tahun 2014 dah tuh. Udah setelah di demo segala macam. Iya. Nah, terus itu ada pasien tersebut, akhirnya sembuh. Sembuh dia jadi relawan. Jadi bantu situ dia ngerawatin pasien, nyuapin makan pasien gitu. Sangat-sangat ini sekali ya gitu, nggak menyangka lah ya gitu. Dia udah dipasung oleh lingkungan karena dia brutal segala macam, mengganggu gitu. Dibawa ke situ Pak RW, dia sembuh, jadi relawan. Nah, saya nggak tahu dah tuh, pas dia sembuh udah beberapa bulan di situ, 3 bulan kalau nggak salah, di tempat saya itu dia udah bantu di situ. Si pasien ini atau binaan. Saya di sore-sore jam 3 siang didatengin anak-anak yang baru ya seperti anak-anak kayak gini dah nih ya. Iya ini. Anak-anak ODGJ. Oh bukan. Anak-anak media. Laki-laki ada 2 orang, perempuan 1. Saya nggak tahu kalau itu dari media. Dia nanya latar belakang saya segala macam. Terus Pak, di sini ada nggak yang sehat, yang Bapak rawat? Saya bilang ada. Nah, namanya Edi Priyono tuh. Wah, Edi Priyono. Nah, ditanya sama dia tuh. Tanya-tanya, terus setelah selesai dia ngomong saya, Pak, ini saya dari media. Media apa Mbak? Saya dari majalah BBC gitu. BBC? Iya. Ya, nah, diangkat kisahnya itu, Edi Priyono tuh keluar tuh ya di YouTube-nya tuh ya. Nah, setelah itu keluar dapat beberapa minggu, saya didatengin oleh Metro TV. Oh, datang ya dari TV. Udah hampir mau tahun 2000 kemarin itu ya, udah tahun 2000, hampir 2016 kalau nggak salah waktu itu, kalau saya nggak lupa gitu. Datengin shooting di situ. Shooting di studionya ya, terus shooting dapat berapa hari, saya diundang, dijemput kayak tadi gitu, tadi dijemput tuh. Wah, iya betul. Dijemput, Pak Marsan nanti akan dijemput. Bapak bawa binaannya. Nah, kebetulan tuh ada binaan saya yang dinikahin tuh sama saya tuh. Oh, ada. Nikah sama saya bukan, nikah sama bekas binaan gitu. Nggak, takut nanti permisa salah sangka lagi. Nanti nikah sama saya lagi, bukan. Ya. Dinikahin. Jadi, sama dia sama-sama sehat, sama-sama suka, kita nikahin. Alhamdulillah. Ya, nah itu kita bawa ke Metro TV tuh, ke studio. Ke TV. Terus lagi ahli main gitar lagi tuh. Ada 2 orang, ada tuh. Yang ahli ya. Main gitar, saya ajak juga ke sana. Nah, seniman terus jalanan. Ya, saya disuruh ajak nih anak saya, istri saya, sama bekas binaan di sana. Nah, di acara itu tuh, acara Kick Andy ya gitu. Nah, habis acara itu saya jadi lupa sama binaan saya. Karena banyak pada minta foto sama saya di sana. Jadi saya lupa sejenak tuh, nggak mikir pasan saya gitu, mikir binaan gitu. Habis selesai acara tuh, ada foto segala macam, ada yang minta nomor telepon dan sebagainya. Nah, terus kita dapat bantuan dari situ. Dari perusahaan Dekolit. Iya. Cat tuh. Cat itu ya. 50 juta. Waduh, saya bilang ketiban bulan pikiran saya nih. Ketiban bulan, Masya Allah. Inilah mungkin ya kita didemo oleh masyarakat. Banyak tantangannya begitu berat. Terus lagi banyak lah. Ternyata ini hadiahnya. Iya. Nah, dari situ Pak Ustadz ya, dibuka pintu. Kalau kayak pintu dibuka dah tuh. Pintu orang-orang baik melihat apa yang saya lakukan. Berdatangan. Dari tanah 100 meter. Sekarang sudah 1 hektar. 1 hektar? 1 hektar. Allah ya Rob. Saya terus. Wah, saya jadi sedih dah ya gitu. Terus pokoknya berangsur-angsur, itu dimanfaatkan terus ya. Untuk. Jadi saya semakin semangat. Saya jadi apa tuh ya, kadang-kadang istri udahlah makan lah, udah jam 12 ini kata istri saya nih. Saya tetap rasa lapar tuh nggak ada. Karena saking semangatnya saya suapin orang yang mau makan, ibu-ibu tua gitu ya, yang ditelantar gitu. Jadi saya jadi waduh. Karena udah ada apa yang saya lakukan ini nggak sia-sia. Ya itu. Sampai anak saya juga sekolah, pasien saya nganterin gitu kan, ada anak saya tuh perempuan tuh yang gontot, Pak anterin sekolah ya, Neng jangan bapak ya, bapak lagi sibuk ya. Jadi saya suruh anterin bekas binaan saya tuh, anterin sekarang datangin motor nih dah, binaan saya tuh yang sehat, suruh anterin anak saya. Itu sampai saya bukan nggak peduli mana, bukan ya. Iya betul. Berat jadinya. Semua
yang Bapak punya semuanya dikhususkan untuk ini pasien-pasien Waktu ini. saya habis. Waktunya, pikirannya. Karena betapa Bapak juga sayang sekali sama mereka ya. Ya tadi bahasanya tuh Allah tidak akan pasti ingkar janji gitu ya, gitu ya. Katakan begini, kalau kamu sholat, zikir itu kan untuk kamu. Tapi kalau kamu secara kemanusiaan berbaik pada orang lain, itu Allah senang. Itu jadi buat bahan saya gitu. Oh mungkin tadi ini Allah mungkin senang nih apa yang saya lakukan untuk orang lain gitu. Nah jadi waktu saya tuh habis sama keluarga gitu ya. Sampai istri saya cemburu. Kenapa cemburunya? Kan pasien perempuan itu kan disuapin sama yang lain kan nggak mau. Jadi kita nyuapin Ustaz tuh, disuapin, dia mau makan tuh. Kan nggak mau makan susah tuh. Nah pas kita makan bareng istri nih, kata istri, saya mas semenjak nikah nggak pernah disuapin makan. Tadi mau orang kata disuapin, udah sini saya suapin kamu. Jadi kita disuapin lagi tuh. Oh, nggak dibilang gini, ya karena ini kan ODGJ ya, gitu. Sebetulnya mungkin dipaham ya. Ya nanti paham. Istri bilang, udah pura-pura ini aja katanya. Ya mungkin karena semenjak habis nikah dibilang nggak pernah disuapin makan, kok pasien yang nggak mau makan disuapin sama. Nah itu mungkin ya kita dalam tanda kutip wajar lah mungkin ya sedikit agak cemburu lah. Ya cemburu lah bahasanya gitu. Juga, karena tapi perhatian Bapak semua ditumpahkan sama pasien kan. Saya Pak dari pagi sampai jam 9 malam tuh belum selesai ngurus pasien. Sampai jam 9 malam. Saya nggak pernah kemana-mana. Terus saja kecuali kalau misalnya ada acara luar mungkin ya terpaksa saya keluar. Kalau nggak waktu saya tuh habis di situ. Di situ ya. Sekarang aja saya sering diundang nih ya, baru saya keluar. Kalau dulu saya nggak keluar karena nggak ada yang undang saya juga, nggak ada gitu. Tapi sekarang gitu. Penting diundang agar supaya begini Pak ya. Ini saya mau sedikit sharing sama Bapak. Ada hadis ya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kalau Bapak atau kita itu menyayangi ya apa yang ada di bumi ini, menyayangi sesama, menyayangi semua, yang di langit itu akan nyayangin kita Pak. Ya mungkin itu kan Ustaz. Kita nyayangin kita. Jadi kalau kita ngurusin seseorang ya dengan tadi keikhlasan Bapak, waktu dan lain-lain, kita nih urusannya urusan Allah gitu loh Pak. Dan saya tuh dari tadi, aduh ya Allah Bapak nih betul-betul buka pintu langit, betul Pak. Jadi kita ini cemburu sebetulnya ya. Kenapa? Karena betapa Bapak ini setiap harinya, setiap detiknya, semua yang Bapak upayakan itu pahala yang mengalir yang banyak Pak. Allahu Akbar itu Pak. Inilah yang sebetulnya saya ya kita lihat tadi Bapak bilang ya Alhamdulillah ya di tahun 2014 ada begini-begini. Tapi kalau saya bilang dari 92 ke 2014 ya perjuangannya seperti apa tuh tadi Bapak sebutkan kan. Sampai harus ke pasar nyari-nyari makanan yang masih layak tapi udah ya dibuang kan gitu ya Pak ya. Nah ini nih betapa pentingnya kita tahu sebuah proses di mana proses Bapak Marsan ini yang tadi sudah 1 hektar ya itu bukan main-main itu Pak ya. Nah sekarang Pak balik lagi nih Pak dari sekarang yang Bapak kelola. Tentu sekarang sudah bekerjasama dengan beberapa pihak gitu lah Pak ya. Ada kerjasama, ada bentuk program gimana nih Pak? Jadi gini Pak, kita ini sebagai mitra pemerintah gitu ya. Karena pemerintah khususnya Kabupaten Bekasi tidak punya panti ODGJ. Sementara di Kabupaten Bekasi itu banyak ODGJ yang dipasung oleh keluarganya yang tidak mampu, ya, yang sengaja dibuang oleh keluarganya. Nah jadi kita kalau dapat telepon dari masyarakat maupun dari instansi kita jemput ke lokasi, kita ambil. Jadi pemerintah nggak punya tempat. Oh jadi itu tempat Bapak? Kita khusus pribadi, tapi kita sebagai mitra. Oh Allah Akbar. Gitu. Berarti harusnya dana operasional pemerintah semua ke Bapak tuh untuk masalah ODGJ. Mungkin begini Pak ya, barangkali pemerintah mungkin nggak tahu. Saya kan kurang paham di pemerintahan ya, karena saya orang kusir jadi saya nggak tahu. Karena niat kita ini bukan semata-mata ingin dapat bantuan dari pemerintah. Itu pokok utamanya itu. Ya, kita cuma hanya apa yang kita lakukan, udahlah kita lakukan. Soal tadi ada pemberi bantuan dari pemerintah ya kita terima bersyukur. Enggak pun juga kita nggak harus maksa. Tapi saya yakin banyak orang-orang lansia. Bapak kalau ke tempat saya Pak bisa nangis Pak. Di tempat saya itu ada mantan bidan yang ditelantarkan oleh anaknya. Ada ibu-ibu anaknya pada mampu lah gitu ya, nggak mau ngurusin ibunya dan bapaknya. Sekarang saya bukan ODGJ yang saya urus, termasuk lansia. Saya pagi-pagi aja Pak nih, pagi-pagi ya. Itu bukan harus kita nengok istri saya, nengok anak saya. Saya pertama tuh datang ke tempat lansia. Ke tempat, karena ada ruangan khusus tuh untuk lansia gitu ya. Sebanyak sekarang ini Pak ada 50 orang lansia. Kalau lansia memang dari jalanan itu mungkin nggak apa-apa. Ini Pak ada anaknya. Dia bidan. Kok anaknya nggak mau ngurus?
saya yakin pasti nanti ke depannya ini kebanyakan lansia hampir sama banyaknya dengan ODGJ di jalanan. Oh, benar-benar. Sebetulnya Pak, kita ngurus ODGJ aja kita udah kewalahan. Tapi karena ini lansia juga manusia juga, apalagi termasuk seorang ibu ini ya mungkin tadi doanya lah sangat dijabah. Nah dari situ mungkin saya merasa bahwasanya doa-doa orang yang udah ditelantarkan oleh anaknya maupun dia memang terlantar sesungguhnya, itu mungkin disitulah membuat saya jadi berkah gitu. Iya ya Pak. Ini penting sekali ya, saya mau tekanin dulu nih buat sobat Share It semuanya ya, bahwa ada dua dosa yang Allah itu enggak simpan sampai hari kiamat, tapi di dunianya udah langsung dikasih yang namanya murkanya Allah itu ya. Apa itu al-baghyu? Kata Rasulullah SAW. Apa itu al-baghyu? Yang pertama itu durhaka kepada orang tua. Yang kedua zalim sama istri. Jadi kalau orang melakukan dua dosa ini itu nggak ditunggu sampai hari kiamat, langsung di dunia juga udah dikasih itu yang namanya balasan setimpal. Nah ini lansia ini seharusnya itu kalau masih ada anaknya apalagi mampu, mereka lah yang harusnya kemudian merawat orang tua ini ya, jangan kemudian ditelantarkan sampai akhirnya ya nasibnya nggak jelas. Tapi ini sangat menarik karenanya kita akan bahas lagi ya bersama Pak Marsan. Jangan kemana-mana, tetap di Share. Alhamdulillah Sobat Share It ya, ini saya menarik sekali nih, pengennya nih ada 10 segmen gitu ya sama Pak Marsan, tapi ini segmen terakhir karena kita akan ringkas-ringkas saja. Pak Marsan nih ya, singkatnya sekarang dari perjuangan Bapak itu ada berapa staff yang bantuin Bapak, untuk relawan lah atau staff yang bantuin Bapak nih di tempat Bapak? Yayasan apa namanya Pak? Al-Fajar Berseri. Al-Fajar Berseri. Ya, itu ada berapa? Sekarang ini yang bantu saya kan Pak udah yayasan gitu ya, saya bentuk yayasan. Jadi ada Al-Fajar, ketua, ada bendahara, sekretaris dan anggota lain-lainnya gitu. Jadi totalnya sekarang yang bantu saya ini ada 50 orang. Yang bantu Bapak? Yang bantu saya situ. Sementara si ODGJ, terus kemudian tadi kan bukan ODGJ saja, udah ada lansia. Iya. Dan lain-lain, ini berapa orang? Jadi total keseluruhannya termasuk ODGJ dan lansia itu ada 504 orang. Ya Allah. Saat ini gitu. 504 orang saat ini. Nggak tahu kalau besok lusa kita nggak tahu apa berkurang apa bertambah gitu. Nah, kita inginnya sih berkurang ya Pak ya, jangan sampai bertambah gitu ya. Dan ini untuk operasional kesehariannya gimana Pak? Ya tadi Ustadz bilang ya, Allah itu pasti dia lebih tahu dari kita gitu, kepada hambanya gitu, kebutuhan dan sebagainya. Kalau dengan cara matematika saya emang nggak mampu ya. Itu per hari aja kalau untuk beras aja itu satu hari 1 kintal 70 kilo per hari untuk 3 kali makan. Itu baru berasnya? Berasnya aja, belum yang tadi yang keran patah dipaten mereka ya. Iya betul. Pintu dirusakin, lampu suka banyak lah, itu kita nggak hitung, yang penting makan aja gitu. Jadi saya ngitungnya begini Pak Ustadz, per hari itu satu orang jatahnya 20.000. Saya kalau beli nasi uduk tuh ya, di warung tuh 7.000 tuh cuma hanya bala-bala sama oreng tempe tuh 7.000 tuh. Nah, jadi kalau 7.000 3 kali berarti kan 21, taruh 20 dah. Nah jadi jatahnya tuh per hari saya jatahin mereka itu mau makan mau apa, mau ayam mau apapun tetap 20.000. Nah kalau 20.000 kalau 500 orang berarti kan 10 juta sehari. 10 juta sehari. Itu buat plus makannya aja. Makannya aja, belum yang lain-lain tuh. Nah ya. itu saya nggak tahu dah tuh ya, entah dari mana. Yang jelas waktu makan ya harus ada. Harus ada ya. Harus ada gitu. Dan ini terus berjalan dari semenjak itu. Iya. Dan samping itu juga mungkin tadi ya berkat ya tadi kehendak yang Maha Kuasa, setiap manusia ada rezekinya. Jadi saya yakin aja gitu. Ya, jadi walaupun ini ya ada aja. Ya, saya sekarang mau ini Pak. Ingin ini sobat-sobat Share It ini kan akan nge-share nih, akan bagi-bagi informasi ini ke seluruh netizen di Indonesia. Saya ingin menghimbau, mengajak semua. Ini Pak Marsan ini punya lokomotif kebaikan. Jadi ada satu kereta ini lokomotifnya nih Pak Marsan. Nah kita harus masuk ke dalam gerbong-gerbongnya. Nah bagaimana masuk ke dalam gerbong-gerbongnya? Nah ini, barang siapa yang dilapangkan hartanya, saya ingin udah langsung, nggak usah ragu-ragu karena sudah proven, sudah terbukti dari 92 sampai kemudian sekarang ini berjalan dan setiap hari butuh 10 juta minimal untuk makan ya kan Pak? Iya betul. Nah ayo sedekah, infak ya,
ke Pak Marsan ke tadi Yayasan Al Fajar apa Pak? Berseri. Al Fajar Berseri di Tambun ya Pak ya? Iya betul Tambun. Nah ini ada ininya nggak Pak? Ada sosmednya atau IG-nya atau apa? Kalau orang pengen kemudian menghubungi Bapak gimana caranya? WA aja Pak. WA aja. Ya, WA. Nah ini tolong nanti ya untuk bagian editing kasih lihat nih WA-nya Bapak berapa? 0812 0812 857 857 38 38 22 22 0. Nah itu tolong ya ini agar supaya apa kawan-kawan semuanya, sobat-sobat yang penuh dengan kebaikan, ayo yang di lapangan hartanya langsung. Nah kalau kemudian tadi ada instansi-instansi terkaitnya yang ingin ada CSR dan lain-lain, bantu langsung. Ada yang mau jadi relawan juga bisa ya Pak ya? Bisa. Mau jadi relawan, bantuin Bapak dan lain-lain, ayo. Nah kemudian juga saya ingin jika seandainya memungkinkan pemerintah itu setiap harinya berkolaborasi untuk kemudian operasionalnya Bapak juga itu mendapat bantuan. Bapak dengan pemerintah setempat sudah ini belum? Sudah ada program bersama ya untuk operasional dan lain-lain? Kalau operasional kan jadi gini Pak Ustadz ya, kan pemerintah kan ada aturannya. Dia ngasih bantuan paling di saat per tahun gitu ya, bukan tiap bulan per bulan, bukan. Setahun sekali kita mengajukan proposal kepada pemerintah untuk kebutuhan dasar. Nah kebutuhan dasar ini kita mau dikasihnya tujuannya cuma hanya 3 bulan. Mau habis makan sebulan, mau 2 bulan, tetap kita laporannya 3 bulan. Itu. Setelah itu udah cari sendiri dah tuh. Nah ini maksud saya karena ini salah satu yang sebetulnya kalau di dalam aturan ini kan tanggung jawab pemerintah. Betul. Tanggung jawab pemerintah yang sudah kemudian dilakukan oleh Pak Marsan. Nah karenanya jika seandainya ada sobat-sobat yang memahami bagaimana caranya mempermudah Pak Marsan dengan berkolaborasi dengan pemerintah, mohon ya dibantu agar supaya ini masuk program pemerintah supaya setiap bulannya Pak Marsan nggak bingung lagi. Kalau perlu memang setiap harinya juga sudah kemudian pemerintah ikut campur di situ kan gitu ya. Betul Pak. Jadi alhamdulillah. Nah ini hal-hal yang sebetulnya teknis nih Pak ya, teknis yang kita akan hadapi setiap tahunnya. Tetapi karenanya saya ingin begini Pak. Saya ingin Bapak sampaikan ya kepada masyarakat semuanya bahwa betapa pentingnya ya sebetulnya kita itu punya empati, kepedulian terhadap orang gitu ya. Yang seringkali justru orang-orang seperti ini kan dibuang gitu ya, dijauhi dan lain-lain. Gimana Pak? Silakan Bapak sampaikan nih sama semua pemirsa. Ya harapan saya ke depan ya, karena kita ini manusia, kita juga punya batas waktu. Selagi kita diberikan waktu di dunia ini, berlomba-lomba berkebaikan. Ya apapun yang diberikan kepada saudara kita, khususnya mungkin ya bukan ke Al Fajar aja, kemanapun silakan gitu ya. Kalau ke Al Fajar saya bersyukur, enggak pun juga saya tetap bersyukur juga gitu. Karena orang yang bersyukur itu pasti kata Allah tuh diberikan keberkahan gitu. Itu. Ya kalau mungkin ada pemirsa yang ada niat baik, ya silakan baik itu datang maupun seperti apa, ya saya artinya sangat bersyukur. Dan harapan saya ke depan, tadi khususnya mungkin pemerintah kali Pak saja. Ini kan sebetulnya bukan tanggung jawab semata saya gitu ya. Saya cuma punya keterbatasan, baik tenaga maupun secara intelektual maupun materi dan sebagainya, banyak keterbatasan. Ini sebetulnya tugas pemerintah. Kenapa tugas pemerintah? Tadi ya termasuk orang yang telantar, orang miskin, termasuk lain-lainnya itu kan tanggung jawab pemerintah. Tapi saya juga nggak ada rasa seujon dan cemburu sosial pada pemerintah. Karena niat saya untuk memperbaiki diri saya, untuk membantu orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip ditelantarkan maupun terlantar. Nah di situ mungkin mereka ada rezekinya. Tapi yang paling penting adalah tadi ya cobalah pemerintah lebih lebih care lagi. Ya lebih peduli lagi. Lebih peduli ya gitu ya. Masuk gitu. Ya ke dalam. Ini kan yang saya khawatirkan ini. Bapak sudah mempersiapkan nggak? Kalau ya walau alam bisawab ada apa-apa dengan kita, selanjutnya gimana kan gitu. Ini Bapak sudah mempersiapkan estafetnya nanti setelah ini ada bagaimana pengelolaannya gitu gimana Pak? Ya justru saya punya anak 5 gitu ya. Tapi nggak semua anak tuh pasti ngikutin rekam jejak orang tua kan begitu. Tapi ada beberapa orang. Tapi apakah mereka ini sama kejiwaannya gitu ya, waktunya habis dengan orang-orang seperti itu atau tidak? Nah yang paling berat memang ya kita kan nggak tahu umur makan ya, nggak tua nggak muda, ya nggak sehat nggak sakit ya, kalau mau diambil kita nggak tahu. Justru dari sekarang ini itu yang saya bingung. Belum ada jawaban. Belum ada jawaban ya. Belum ada jawaban. Siapakah nanti yang mau, dan terutama mau dulu Ustaz.
Terutama mau dulu. Kalau bisa mungkin banyak ya orang pinter, banyak lah ya kayak dokter segala macam, banyak lah orang pinter. Tapi dokter udah banyak juga yang kerjasama sama Bapak. Kalau dokter sih nggak, paling dokter itu dia bakti gitu, sosial gitu ya. Tapi dia bukan untuk ODGJ-nya, penyakit fisik kayak psikolog datang ke situ, anak-anak mahasiswa. Tapi kan itu bukannya semata-mata dia dalam tanda kutip mengabdikan dirinya, cuma kepentingan dia. Kayak psikolog anak-anak mahasiswa tuh ya kayak lagi magang, lagi betul ini, gitu. ya. Kalau dokter-dokter umum dia memang tuh ada bakti sosial, tapi kan nggak setiap hari, nggak setiap minggu. Paling kadang-kadang juga ya sewaktu-waktu kan gitu. Ya. Nah kita pengennya nih pemerintah itu lebih care, satu, buatkanlah ruangan untuk klinik. Klinik ya yang Bapak butuhkan di situ ya. Ya karena gini Pak Ustadz ya. Ini yang sering saya punya pengalaman banyak. Kita kadang-kadang kan dapat kiriman pasien lagi hamil. Oh gitu ya. Lagi hamil ya, ambil tuh ada nih. Iya, nah mereka ini karena dia ODGJ nggak tahu tuh kalau ntar malam tuh lahir, dia nggak bilang seperti itu. Tahu-tahu lahir, ada yang lahir nggak ketahuan, ada yang lahir ditanganin sama teman-temannya. Tapi itu berkat Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, selalu selamat. Iya ada aja jalannya. Di situ udah 5 yang lahir di tempat saya tanpa bidan, tanpa pengawasan dokter gitu. Nah saya pengennya tuh pemerintah bangunlah sebuah ruangan khusus kayak klinik gitu ya. Nanti dilengkapi. Tujuannya apa tadi? Contoh kayak kita kadang-kadang ada yang ketabrak lari, ibu-ibu nih patah nih ya, dirawat beberapa hari di rumah sakit, belum sehat bener dibawa ke tempat kita. Itu kan butuh perawatan. Apa alasan dokter? Ini Pak tadi kan ODGJ, kalau lama-lama di rumah sakit nanti bisa mempengaruhi pasien yang lain. Nah, tapi kan itu lukanya kan masih butuh perawatan medis. Nah saya pengen tuh ya, artinya kirim-kiriman dari rumah sakit ya, entah mungkin dari jalanan yang ketabrak lari dan sebagainya. Kalau kita punya polinik untuk kesehatan 24 jam di situ, ketika pasien ada yang sakit secara fisik, kita nggak jauh-jauh cari klinik yang 24 jam. Jadi harapan saya ke depan tuh, cobalah gitu ya, gitu. Bantuin saya deh nih. Itu ya. Saya nih, itu Pak, saya ini susah nih, saya komentarnya susah karena apa namanya, saya terenyuh sekali ya. Betul-betul saya ingin bicara sama semua sobat Share It ya, tolong di-share ke semua bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Marsan ini sesuatu yang mulia ya, sesuatu kebaikan yang insya Allah berbalas kebaikan yang sangat banyak. Karenanya tolong begini, tolong yang tadi sudah mengikuti dari awal ya Pak ya, tentu Bapak ini membutuhkan banyak sekali bantuan ya, bukan hanya dana, bukan hanya makanan, tetapi juga kesehatan. Apalagi nanti bagaimana setelahnya dan lain-lain, ini perlu manajemen organisasi yang baik tadi ya. Dan saya kira ayolah terbuka atau kita buka mata hati kita agar supaya kita bersama-sama dengan Pak Marsan ini, dari mulai pemerintah, bagaimana rumah sakit, bagaimana lembaga-lembaga perusahaan dan lain-lain, untuk bisa bantulah ya Pak Marsan ini ya. Karena coba kita lihat dari tahun 92, dari 1 ODGJ sampai sekarang 504 ya. Itu yang ada, yang belum terhitung yang sudah keluar ya Pak ya, yang sudah sadar dan lain-lain gitu. Dan inilah sebetulnya kalau kita lihat betapa pentingnya kita bersama-sama ya, karena ini permasalahannya jadi permasalahan kita semua ya kan Pak. Nah intinya ke sana. Jadi ayo sama-sama kita bantu Pak Marsan, dan semoga Pak Marsan dimudahkan, diringankan, diberikan kekuatan Pak. Amin. Ya Allah ya Pak. Amin. Saya ini betul-betul nih Pak, bahwa apa yang Bapak lakukan ini nggak kebayang sama saya. Bahkan saya membayangkannya aja sulit gitu Pak ya. Bagaimana Bapak berjuang sampai habis-habisan seperti ini gitu ya. Dan mudah-mudahan Bapak selalu dimudahkan ya Pak ya. Insya Allah Pak. Pak saya izin nanti Bapak nomornya tadi di-share ya, nanti sama tim editing nanti nomornya Bapak di-share, tapi hati-hati jangan sampai nanti ada penipu dan lain-lain ya. Itu nanti kita harus antisipasi juga ya, bagaimana menyebarkan. Yang penting Yayasan Al-Fajar Berseri ya. Betul Pak. Itu bisa kemudian didengar oleh semuanya, dan program-program yang seperti ini bisa membantu nanti dalam mensiarkan program Bapak. Itu saja Pak ya. Pak, baik, terima Ustaz. kasih Pak. Sama-sama. Amin. Dan insya Allah ini kalau saya lihat betapa sulit orang melakukan ini, karenanya semoga banyak orang tergerak dari acara ini. Nah untuk sobat Share It semuanya ya, tadi kita sudah ikut
menyimak dan lain-lain. Yuk kita ingat surah Al-Ma'un ya, di mana kita harus saling menganjurkan kepada kebaikan, harus saling menganjurkan kepada segala sesuatu manfaat yang bisa bersama-sama kita berikan ya. Karenanya ayo jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan agama ya. Dan wala yahuddu ala tu'amil miskin, mereka orang-orang yang tidak saling menganjurkan memberikan makan pada orang miskin. Ini bukan hanya orang miskin tapi ODGJ. Jadi lebih dari sekedar itu. Nah, karenanya yuk sama-sama kita berjamaah untuk masuk dengan cara apa? Sebarkan acara ini ya. Sebarkan semua ke semua kerabat, sanak saudara, handai tolan, siapa tahu ada yang nyangkut dan membantu Pak Marsan. Siapa yang membantu Pak Marsan, insya Allah kita sendiri juga kita akan dapat pahalanya. Mandala ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Insya Allah. Terima kasih Pak. Baik, sekali Ustaz. lagi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.